Desember 1944, di hutan Bavaria. Salju turun lebat sejak subuh, membungkam suara langkah dan tembakan yang biasa menggema di wilayah perbatasan ini. 6 pria berseragam sekutu berdiri di pinggir jalan tanah yang membeku, wajah mereka ditutupi syalwal tebal dan helm baja yang mulai tertutup salju. Letnan James Caldwell memandangi peta di tangannya, kompas bergetar karena angin yang menusuk. Di sampingnya, Sersan Miller menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Jadi ini tempatnya? Tanya Miller. Koordinat cocok. Pangkalan 47. Harusnya ada di ujung hutan sana. Jawab Caldwell tanpa mengalihkan pandangan dari peta. Tapi markas belum menerima sinyal apapun dari sini sejak 3 minggu lalu. Mungkin mereka sudah mundur, atau tewas. Kalau mereka tewas, kita perlu tahu kenapa. Kelima tentara lainnya saling pandang, tak ada yang bersuara. Mereka semua tahu, misi pengintaian jarang berakhir dengan jawaban sederhana. Setelah beberapa menit berjalan masuk ke hutan, kabut mulai menebal. Pohon-pohon cemara menjulang, menciptakan lorong gelap yang seolah menelan cahaya. Di antara pepohonan itulah mereka melihatnya. Bangunan beton lebar, separuh terkubur salju, berdiri membisu seperti raksasa mati. Pintu depan terbuka setengah, berderit pelan tertiup angin. Senjata siap, bisik Caldwell. Kita masuk. Mereka melangkah ke dalam, satu persatu, lampu senter menyapu lorong yang gelap dan lembab. Bau besi tua, debu, dan sesuatu yang membusuk memenuhi udara. Di dinding, ada tanda tangan merah, darah. Sudah lama mengering. Miller bersiul pelan. Tempat ini mati. Caldwell mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia merasa tempat ini belum sepenuhnya ditinggalkan. Belum sepenuhnya mati. Lorong utama pangkalan membentang sejauh puluhan meter ke dalam perut bumi. Lampu neon kuning di langit-langit sebagian masih menyala, berkedip lambat seperti kelopak mata yang menolak terpejam. Kopral Davis menemukan peta denah di dinding. 3 tingkat. Laboratorium utama di bawah. Ada ruang tahanan juga. Fokus ke laboratorium dulu. Perintah Caldwell. Ambil semua dokumen, foto apapun yang bisa dibawa. Mereka bergerak perlahan, menyusuri tangga spiral logam yang berderit setiap kali diinjak. Suasana makin sunyi, seolah seluruh dunia di permukaan telah dilupakan. Di tingkat bawah tanah pertama, mereka menemukan ruang makan kosong, tempat tidur bertumpuk dengan spray tak tersentuh. Tapi di salah satu dinding, tertulis sesuatu dengan arang, Biswir Arwatsin. Sampai kami terbangun. Sindiran Nazi? Tanya Miller. Tapi raut wajahnya tak meyakinkan. Caldwell menyentuh tulisan itu, tangannya bergetar tanpa alasan. Saat mereka mencapai laboratorium, pintunya terkunci. Tapi bukan dengan kunci biasa. Ada sistem mekanik yang dilengkapi simbol aneh seperti lingkaran dan segitiga bertumpuk. Ini bukan penguncian militer standar, gumam Davis. Caldwell menyuruh Sersan Miller menyiapkan peledak kecil. Ledakan singkat menggema, pintu terbuka. Laboratorium di baliknya tampak seperti mimpi buruk ilmiah. Meja bedah dengan ikatan rantai, tabung besar berisi cairan gelap, dan lusinan foto X-ray dari tubuh manusia yang telah dimutilasi. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja penuh jurnal. Caldwell membuka halaman pertama. Proyek di Rückkehr des Soldaten, kebangkitan sang prajurit. Dr. Heinrich Volker. Miller mendesis, apa ini semacam eksperimen nekromansi? Davis membaca cepat lembaran lain. Mereka menggunakan mayat tentara yang gugur, untuk mencoba menghidupkannya kembali. Dengan teknologi listrik, dan semacam ritual. Saat itulah mereka mendengar suara. Kata Caldwell, meski suaranya sendiri tak bisa menyembunyikan ketakutan. Mereka belum tahu, apapun yang dibangkitkan di tempat ini belum pernah benar-benar mati. Mereka bergerak cepat, senjata di tangan, menyusuri lorong yang bercabang. Dentingan tadi tak terdengar lagi, tapi udara kini berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Di ujung lorong, mereka menemukan pintu lain. Tidak terkunci. Di baliknya, ruang tahanan. Sel-sel berjajar di kedua sisi. Sebagian kosong, sebagian masih berisi kerangka yang membusuk. Namun satu sel terbuka. Di dalamnya hanya ada sebuah kursi besi dengan tali kulit robek. Dan darah, banyak darah,
di lantai. Miller membisik, apa ini tempat mereka menguji hasil eksperimen? Tak lama, suara langkah terdengar, bukan dari lorong depan, tapi dari langit-langit. Langkah kaki. Terbalik. Caldwell mengangkat senapan. Siaga. Ada sesuatu di atas kita. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam kegelapan, terdengar desahan. Lalu jeritan. Salah satu tentara di belakang mereka, Peterson, terseret ke kegelapan. Suara tulangnya retak menggema di lorong. Mereka menembak membabi buta ke atas. Kilatan cahaya dari moncong senapan menampakkan bayangan sekelebat, tinggi, kurus, mengenakan seragam Wehrmacht, tapi matanya kosong. Kulitnya abu-abu, dan tubuhnya bergerak seperti dilipat paksa. Makhluk itu meloncat ke dinding dan menghilang. Mereka mundur ke laboratorium, barikade pintu dengan meja dan peralatan. Berapa banyak lagi? Tanya Davis, terengah. Tak tahu, jawab Caldwell. Tapi kita tak bisa bertahan lama di sini. Di meja, Caldwell melihat jurnal yang belum sempat dibuka. Di dalamnya, sketsa-sketsa tubuh manusia dengan simbol-simbol kuno, tulisan tangan Volker, kita berhasil. Tapi mereka tidak taat. Mereka tidak tahu siapa mereka. Mereka hanya tahu lapar. Saat itulah, suara ketukan terdengar dari ventilasi di atas mereka. Miller berbisik, itu kode Morse. Caldwell menerjemahkan cepat, SOS. Mereka saling pandang. Ada yang masih hidup di sini, gumam Davis. Atau sesuatu yang berpura-pura menjadi manusia. Malam semakin larut, dan ketakutan yang menggelayuti mereka hanya tumbuh. Setiap suara yang terdengar di dalam pangkalan ini seperti gema dari dunia lain. Setiap langkah seakan ditunggu oleh makhluk-makhluk tak terlihat yang terus mengintai. Caldwell memeriksa peralatan komunikasi mereka sekali lagi, mencoba menghubungi markas. Namun tidak ada sinyal. Pangkalan 47 terisolasi. Davis melihat sekeliling ruangan, matanya penuh ketakutan, sebelum dia berbisik, kita harus keluar dari sini, Caldwell. Semua ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Caldwell mengangguk, tapi kita harus tahu apa yang terjadi di sini. Apa yang mereka lakukan dengan tubuh-tubuh itu? Semua ini ada hubungannya dengan eksperimen mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terbalik terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dia di dekat kita, kata Miller, senjata di tangan, bersiap. Caldwell mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Dalam kegelapan, muncul sosok itu lagi, makhluk tinggi, kurus, mengenakan seragam tentara Jerman dengan wajah yang hanya terlihat samar di bawah bayang-bayang. Makhluk itu bergerak aneh, menyerupai manusia, namun tidak sepenuhnya. Sekali lagi, makhluk itu melompat, kali ini langsung ke depan mereka. Tetapi dengan gerakan yang terlalu cepat dan terlalu terputus-putus untuk dipahami. Tembakan meletus dalam kegelapan. Suara tembakan bergaung, tapi makhluk itu hanya bergerak semakin cepat. Pintu laboratorium yang sudah terbarikade terlempar terbuka oleh kekuatan makhluk tersebut. Dalam keheningan, hanya satu suara yang terdengar, ketukan dari ventilasi. 5 ketukan, lalu 1. Miller kembali menggigil. Itu kode Morse lagi. Caldwell mengangguk pelan, menerjemahkan dengan cepat. SOS. Suara langkah kaki makhluk itu semakin mendekat. Sementara mereka terus menunggu, harapan mereka semakin pudar, dan mereka tahu, tidak semua yang terbangun di pangkalan ini ingin dibangkitkan. Suara langkah kaki itu semakin dekat, terputus-putus dan aneh, seolah makhluk tersebut bergerak di luar hukum fisika manusia. Mereka bersembunyi di sudut ruangan, memegang senjata, menunggu dengan napas tertahan. Tak lama, makhluk itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya tinggi dan kurus, terbalut seragam militer Jerman yang sudah usang. Wajahnya tertutup bayangan, hanya ada 2 mata yang bersinar, kosong, tanpa kehidupan. Makhluk itu bergerak maju, melangkah perlahan menuju mereka. Setiap kali kakinya menyentuh lantai, suara seperti gesekan logam terdengar. Meskipun gerakannya tak alami, ia tampak tak terganggu oleh gelapnya ruang itu. Mata-mata itu tak bisa menatapnya lebih lama. Kita harus keluar dari sini, bisik Davis, suaranya bergetar. Jika kita tetap di sini, kita akan jadi bagian dari mereka. Tunggu, kita masih belum tahu apa yang mereka lakukan dengan tubuh-tubuh itu.
jawab Caldwell dengan suara dingin. Ada alasan mereka membangkitkan ini. Kita harus mengungkapnya. Miller menggigil, menatap makhluk itu dengan penuh ketakutan, namun tetap siap dengan senjatanya. Jadi kita terus mencari tahu sampai kita mati, katanya dengan sinis. Caldwell menatapnya dengan tegas. Kita tidak bisa meninggalkan ini begitu saja. Pangkalan ini mungkin memiliki rahasia yang bisa menghentikan perang ini. Makhluk itu berhenti tepat di depan mereka, memandang ke arah mereka dengan mata yang kosong. Dalam keheningan yang mencekam, mereka bisa mendengar desahan halus dari makhluk itu, seperti suara napas yang tak bisa dijelaskan. Lalu, dengan gerakan cepat yang tidak terduga, makhluk itu melompat ke langit-langit dan menghilang dalam kegelapan. Mereka tak bergerak, hanya ada suara desahan dari ventilasi, lalu keheningan. Caldwell menyadari sesuatu, makhluk itu tidak mengejar mereka. Ia hanya mengamati. Tapi untuk apa? Sementara itu, Miller menggigil, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang nyaris tak terdengar. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ini semua bisa terjadi? Caldwell tidak bisa menjawab. Tidak ada jawaban yang dapat menenangkan mereka sekarang. Mereka perlu tahu lebih banyak, namun mereka juga tahu, keputusan untuk terus berada di sini bisa berarti kematian. Di luar, salju terus turun dengan tebal, membungkam dunia yang ada di luar sana. Namun di dalam pangkalan 47, dunia mereka telah hancur. Keheningan yang terus membungkam mereka akhirnya pecah ketika suara teriakan terdengar dari ujung koridor. Teriakan yang penuh dengan ketakutan, kemudian disusul oleh suara berdebum yang menggema di dinding. Caldwell memimpin mereka bergerak cepat, dengan senjata terarah, mengikuti suara tersebut. Mereka tak tahu siapa atau apa yang mengeluarkan teriakan itu, tapi mereka harus menemukannya. Saat mereka sampai di ujung koridor, mereka melihat sosok yang tak mereka harapkan. Seorang tentara sekutu lain, tubuhnya penuh luka dan darah, tersungkur di lantai. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan, dan darah mengalir deras dari mulutnya. Davis mendekat dan memeriksa, lalu menggelengkan kepala. Dia sudah mati. Namun tiba-tiba, tentara itu bergerak. Jari-jarinya menggeliat, dan dengan suara berdengung yang mengerikan, ia mulai duduk, menatap mereka dengan mata yang kosong. Apa yang terjadi pada dia? Tanya Miller, suara gemetar. Tapi sebelum siapapun bisa menjawab, tentara itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Suara yang lebih mirip dengan desahan makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. Mata tentara itu yang sebelumnya kosong, kini mulai bersinar terang. Kemudian, dengan gerakan cepat, tentara itu melompat ke arah mereka. Lari, seru Caldwell. Dan mereka berlari, meninggalkan mayat yang hidup itu di belakang mereka. Tapi mereka tahu, bahwa mereka hanya melarikan diri dari satu kengerian ke kengerian yang lain.